guru-guru di seluruh Indonesia yang telah berjuang seumur hidupnya mencerdaskan kehidupan bangsa, mengajarkan ilmu pengetahuan. Untuk yang telah wafat, kita doakan Allah Ta'ala senantiasa melapangkan kuburnya, memberikan rahmah dan maghfirahnya. Dan bagi yang masih hidup, semoga Allah jaga kesehatan dan keafiatannya, dilindungi dari segala fitnah dan mara bahaya, ditingkatkan dan ditinggikan derajatnya, kesejahteraannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Merupakan sosok yang sangat istimewa dalam kehidupan kita. Kita mungkin lupa siapa teman-teman kita di SMP, di SMA, atau di SD. Tapi kita tidak akan pernah melupakan siapa guru yang mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Di dalam Islam, seorang guru mewarisi 3 tujuan, 3 misi, 3 tugas. Tugas yang pertama adalah tugas ilahiyah. Kalau kita baca di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, setelah Allah menciptakan Adam, Allah Ta'ala mengajarkan Adam alaihissalam tentang nama-nama segala benda. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah Ta'ala setelah menciptakan manusia mengajarkan ilmu pengetahuan. Diajarkan nama-nama benda, segala nama benda yang ada di alam semesta. Maka kita manusia perlu mewarisi tugas para nabi dan rasul. Maka di dalam Al-Quran, kitab suci atau wahyu itu tidak hanya dibacakan, bukan hanya yatslu alaihim, bukan hanya dibacakan, tetapi juga yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Para nabi dan rasul mengajarkan wahyu, menyampaikan ilmu pengetahuan melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran bahwa pada setiap malam di bulan suci Ramadan, beliau senantiasa bertemu dengan malaikat Jibril. Yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Beliau bertemu terus dengan Jibril. Apa yang beliau lakukan? Fayudarrisuhul Qur'an. Setelah selesai mendaras Al-Quran, beliau ajarkan kepada para sahabat dengan metode tarbiyah. Beliau membaca, menjelaskan maknanya, kemudian sahabat mengulangi bacaan Al-Quran, mengulangi makna dari Al-Quran. Maka para guru adalah mereka yang mewarisi tugas para nabi, mewarisi tugas para rasul yang mengajarkan tentang ilmu. Apa kata Quran tentang orang yang menuntut ilmu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Seorang guru diberikan tanggung jawab untuk mengangkat derajat manusia. Karena orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu pengetahuan, Allah Ta'ala akan angkat derajat. Maka tugas pendidikan di dalam Islam adalah kesetaraan, agar kita semua terangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sama dengan orang barat yang mana pendidikan tujuannya adalah kekuasaan, untuk menguasai orang lain, untuk menguasai mereka yang tidak tahu, untuk menguasai mereka yang lemah. Pendidikan di dalam Islam tujuannya adalah untuk bersama-sama mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para guru diberikan tugas tanggung jawab untuk mengangkat derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Yang kedua, niat kita hadir
dalam kesempatan ini adalah hadir di majelis ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang senang hadir dalam majelis ilmu, siapa yang senang duduk di dalam majelis ilmu, Allah akan permudah jalannya masuk ke dalam surga. Amin. Maka mungkin ada yang kurang dari ibadah kita. Masih banyak ibadah yang kurang khusyuk, kurang ikhlas, kurang tawadhu. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam kesempatan ini menjadi sebab kita semua dipermudah jalannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita cari dalam Quran enggak ada ini pahala-pahala. Kita cari dalam hadis enggak ada halal-halal itu. Kalau kata kawan-kawan itu halal-halal ini bidah. Karena enggak ada dalilnya. Karena memang halal-halal ini bukan ibadah. Ini tradisi. Para pemimpin kita, para ulama kita berijtihad harus ada halal bihalal setelah Idul Fitri, setelah Idul Adha. Jadi halal bihalal ini adalah sebuah tradisi. Tak perlu dalil untuk tradisi, Pak. Jadi kalau ada yang tanya apa dalilnya, tak perlu dalil karena halal bihalal itu bukan ibadah. Tetapi meskipun halal bihalal itu bukan ibadah, di dalamnya, meskipun halal bihalal itu tradisi, tapi isi dari halal bihalal itu ibadah. Isinya adalah ibadah. Kita bertemu bersalaman. Bersalaman itu ibadah, Pak. Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Dua orang bertemu bersalaman, Allah ampuni dosanya sampai dia melepas tangannya dari salaman. Bersalaman itu ibadah. Apa isi halal bihalal? Kita bersilaturahim, menyambung tali kasih sayang, menyambung tali persaudaraan. Suatu saat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah pada perjalanan hijrah, kumpul semua umat manusia dan beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai umat manusia, afsus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikan makan pada orang yang lapar. Wasilul arham, sambung tali kasih sayang. Wasallu wan nasu niyam, salatlah ketika manusia sedang tidur di malam hari. Tadkhulul jannata bisalam, kau akan masuk surga dengan selamat." Orang yang menyambung tali silaturahim adalah orang yang masuk surga dengan selamat. Seorang muslim mereka saling sapa di atas jeruk. Mohon maaf Bapak dan Ibu guru, ada yang masih tidak saling sapa 1 tahun? Ada atau tidak? Sang ngumbe. 5 tahun ada? Tidak ada Bapak, insyaallah. Sedangkan kata Nabi tidak halal di atas 3 hari. Tidak boleh 2 orang muslim tidak saling sapa. Maka momen halal bihalal itu sedikit biasa dengan saling sapa, bertemu, saling sapa, saling silaturahmi. Yang saling memaafkan satu sama lain. Apa hasilnya ibadah puasa? Kata Allah, orang yang berpuasa itu la'allakum tattaqun, hasilnya adalah takwa. Maka halal bihalal ini saat kita semua menunjukkan kita sudah bertakwa dulu. Pulang dari masjid ini, selesai sholat zuhur,